Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Miss Indri dalam belajar daring bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Semoga dengan adanya penjelasan ini kalian menjadi lebih paham dan meningkatkan nilai bahasa Indonesia kalian pada masa selanjutnya. Namun sebelumnya, bantu Miss Indri untuk mengembangkan channel ini ya, dengan cara klik atau tekan tombol subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Simak baik-baik penjelasan dan pembahasan soal tentang teks deskripsi part 1. Kita mulai. Oke, langsung saja kita mulai. Pembahasan latihan soal teks deskripsi yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan 3 hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Nomor 1. Kalimat berikut yang mengandung majas asosiasi adalah majas perumpamaan yang menjelaskan makna suatu hal dengan cara membandingkan dengan objek lainnya yang memiliki persamaan sifat tertentu meskipun kedua hal tersebut sangatlah berbeda dalam hal lainnya. Nah, pada nomor 1 ini, jawaban yang tepat atau jawaban yang mengandung majas asosiasi adalah ada pada jawaban B. Karena di sini alis diumpamakan seperti semut beriring. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Dan ini sangat jauh. Intinya majas asosiasi itu harus ada unsur imajinasinya. Sedangkan pada jawaban A di sini hanya mengumpamakan dengan ciri fisiknya saja, tidak ada imajinasinya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalimat pada opsi A ini adalah kalimat bukan majas karena tidak menggunakan gaya bahasa atau imajinasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Kalimat berikut yang menggunakan sinonim adalah A. Sekolahku mempunyai halaman yang bersih. B. Sekolahku mempunyai lapangan yang luas dan besar. C. Sekolahku terletak di Jalan Manggis. D. Sekolahku memiliki taman yang indah. Nah, dari opsi A, B, C, D, manakah yang mengandung sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Ya, jawabannya ada di opsi B. Kata sinonimnya adalah kata luas dan besar. Kata luas dan besar merupakan sinonim yang bermakna hampir sama. Nomor 3. Objek yang dideskripsikan pada teks berikut adalah, mari kita baca teksnya. Sekolahku. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah, sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang besar yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti wisuda, nikah, olahraga, dan lainnya. Selain itu, sekolahku mempunyai ruang laboratorium komputer yang cukup banyak. Warna merah dengan
Warna merah dengan kombinasi abu-abu menjadi dominasi warna yang sangat mencolok di sekolahku. Masjid dan kantin tidak lupa menambah lengkap keindahan sekolahku. Nah, objek yang dideskripsikan pada teks ini adalah tentang objeknya adalah sekolahku. Karena dari keseluruhan isi dari teks deskripsi ini membicarakan tentang sekolahku. Sekolahku yang mempunyai lingkungan sangat bersih, sekolahku yang mempunyai 3 gedung, sekolahku yang lantainya sudah menggunakan keramik, sekolahku yang mempunyai ruang laboratorium, masjid dan kantin, dan lain sebagainya. Jadi secara umum teks ini membicarakan atau mendeskripsikan tentang sekolahku. Pertanyaan selanjutnya. Rumah mewah itu diamuk si jago merah. Kalimat tersebut mengandung majas. Nah, coba kalian ingat-ingat, ada kata si jago merah. Ini kunci pada pertanyaan ini ya, diamuk si jago merah. Nah, majas apakah yang menggunakan sebuah kiasan atau kata ungkapan? Apakah asosiasi, hiperbola, personifikasi, atau metafora? Ya, jawabannya adalah majas metafora. Majas yang menggunakan kata kiasan atau ungkapan kata. Pertanyaan yang selanjutnya. Pernyataan berikut yang merupakan ciri teks deskripsi adalah A. Bersifat menceritakan, B. Mengandung bukti dan kebenaran, C. Menggunakan contoh, fakta, gambar peta, dan angka, atau D. Penggambaran sesuatu yang dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Coba kita telaah satu persatu. Bersifat menceritakan, ini adalah ciri dari teks narasi atau teks cerita. Yang B, mengandung bukti dan kebenaran, ini adalah ciri dari teks fakta. Yang C, menggunakan contoh, fakta, gambar peta, dan angka lain. Nah, ini adalah ciri dari teks laporan. Nah, yang D, penggambaran sesuatu yang dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera adalah ciri dari teks deskripsi. Penggambaran sesuatu. Ini kuncinya di sini ya, kata kuncinya. Baik. Nomor selanjutnya. Penggalan paragraf berikut merupakan struktur teks deskripsi bagian A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Kesan indera, atau D. Simpulan. Mari kita perhatikan teksnya. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Nah, bagian teks ini adalah bagian apa di teks deskripsi? Bagian teks yang merinci dari objek. Ya, ini adalah bagian deskripsi bagian, yaitu menjelaskan secara menjelaskan sejelas-jelasnya tentang objek yang dibicarakan. Pertanyaan selanjutnya. Darahnya bercucuran karena jatuh dari sepeda. Kalimat tersebut, darahnya bercucuran karena terjatuh dari sepeda. Kalimat tersebut mengandung majas, A. Asosiasi, B. Hiperbola, C. Personifikasi, atau D. Metafora. Kita lihat kata kuncinya ada pada kata darahnya bercucuran. Nah ini,
darahnya bercucuran. Apakah iya kalau terjatuh dari sepeda itu sampai darahnya bercucuran, mengucur kemana-mana gitu? Nah, ini sesuatu yang berlebihan ya. Ya, jadi gaya bahasanya terlalu berlebihan agar orang bisa membayangkan kalau jatuh dari sepedanya itu lumayan parah. Nah, jadi dilebih-lebihkan, darahnya bercucuran. Nah, majas yang menggunakan kalimat yang berlebihan adalah majas B. Hiperbola. Betul, hiperbola, berlebihan. Hiper itu lebih, jadi ini berlebihan, kata-katanya berlebihan. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya. Penggalan paragraf berikut merupakan struktur teks deskripsi bagian A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Kesan, atau D. Deskripsi objek. Mari kita lihat. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Baik, kita perhatikan paragraf ini. Paragraf ini berisi tentang sebuah tanggapan dari penulis tentang wisata Pantai Senggigi. Jadi komentar atau tanggapan pribadi dari penulis tentang suatu objek. Nah, struktur teks deskripsi yang berisi tentang tanggapan penulis adalah bagian C, kesan. Jawabannya yang C. Selanjutnya, kakak mentanam bunga anggrek. Kalimat tersebut tidak efektif karena A. Bunga anggrek seharusnya menggunakan huruf kapital. B. Kata bunga anggrek seharusnya dirangkai. Maaf, ini typo ya, harusnya bunga anggrek bukan bunga nagrek. C. Kata mentanam seharusnya menanam. Atau D. Kata kakak, setelah kata kakak seharusnya tanda koma. Nah, kita perhatikan di sini, fokusnya hanya pada kata mentanam. Kita ingat-ingat, mentanam. Mentanam kata dasarnya adalah tanam. Kata tanam. Nah, ingat, imbuhan yang bertemu dengan kata dasar KPTS maka hukumnya harus luluh, kecuali KPTS klaster atau berimbuhan. Nah, mentanam ini kata dasarnya adalah tanam. Jadi seharusnya huruf T-nya ini luluh menjadi menanam ya. Jadi seharusnya kakak menanam bunga anggrek. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, angin lembut membisikkan suara alam yang mendamaikan. Kalimat tersebut menggunakan majas A. Asosiasi, B. Personifikasi, C. Hiperbola, D. Metafora. Baik, kita fokus ke kalimatnya. Angin lembut membisikkan suara alam yang mendamaikan. Angin lembut. Coba, angin lembut. Pada kondisi sebenarnya, apakah angin lembut bisa membisikkan suara alam? Apakah angin itu mempunyai mulut sehingga berbisik? Tidak bisa ya. Nah, di sini angin lembut diseumpamakan atau diumpamakan seperti manusia yang bisa membisikkan kata-kata. Nah, majas yang mengumpamakan benda mati yang bersifat seperti manusia disebut ya B. Majas personifikasi. Perhatikan teks berikut. Isi teks deskripsi berikut memerinci. Tadi soalnya ini sama dengan soal yang di atas ya, sudah dibahas, sudah dibaca. Nah, coba dari teks ini memerinci bagian apa?
A. Kemegahan gedung, B. Fisik sekolahku, C. Acara di sekolahku, atau D. Warna cat di sekolahku. Ini secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama, ya, A, B, C. Kemudian lantai kelas menggunakan keramik. Mempunyai aula yang besar yang biasanya digunakan untuk acara-acara. Sekolahku mempunyai ruang laboratorium komputer. Warna merah dengan kombinasi abu-abu menjadi dominasi. Nah, pada teks deskripsi ini sudah jelas bahwa teks ini memerinci tentang fisik sekolahku. Ya, fisiknya, gedungnya, gedung utama, punya aula, lantainya pakai keramik, kemudian punya laboratorium, ada masjid, ada kantin. Nah, ini berarti fisik sekolahku. Kenapa bukan yang A? Karena memang di teks ini tidak membicarakan tentang kemegahan, tidak ada kata megah, ya. Hanya di sini besar. Nah, besar saja. Besar itu tidak selalu bermakna megah.